Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil VR kami tentang hukum Poiseuille yang beranggotakan 5 orang. Jadi anggota yang pertama itu ada Umi Nur Hasanah dengan akhiran NIM 150, anggota yang kedua ada Badiat Nufus dengan akhiran NIM 154, dan anggota yang ketiga ada Rosalatu Sarifah dengan akhiran NIM 160. Kemudian anggota yang keempat sendiri itu ada Putri Alivia Salsabila dengan akhiran NIM 175, kemudian anggota yang terakhir yaitu anggota kelima ada Sylvie Yuliana Bila dengan akhiran NIM 179. Kemudian di deretan sini itu ada itu. Nah, di depan sini tuh ada video. Video ini tentang PPT. Jadi PPT ini tuh menjelaskan tentang hukum Poiseuille dalam bentuk fisika. Kemudian di deretan sini juga terdiri atas video. Video ini menjelaskan tentang hukum Poiseuille dalam bentuk biologi. Baik, yang pertama ada hukum Poiseuille dalam biologi yang berisikan ada beberapa materi. Yang pertama ada pendahuluan yaitu tentang latar belakang aliran fluida dalam tubuh. Kemudian ada pentingnya memahami dinamika aliran darah, dan ada tentang hukum Poiseuille konsep dasar, dan ada tentang rumus Poiseuille dan ada asumsi-asumsi dasar hukum Poiseuille. Selanjutnya ada yang berisikan tentang aplikasi hukum Poiseuille dalam tubuh manusia dan hubungan antara diameter pembuluh darah dan aliran darah. Kemudian selanjutnya ada yang berisi tentang efek viskositas darah terhadap kecepatan aliran darah dan faktor-faktor yang mempengaruhi aliran darah menurut hukum Poiseuille. Ada tentang relevansi klinis. Kemudian ada tentang grafik hubungan antara diameter dan laju aliran dan hasil grafiknya. Dan kemudian ada kesimpulan yang merupakan hukum Poiseuille menjelaskan hubungan antara tekanan, viskositas, dan jari-jari pembuluh darah terhadap laju aliran darah dalam sistem peredaran darah. Nah, hukum ini menegaskan bahwa laju aliran darah sangat dipengaruhi oleh diameter pembuluh darah, di mana perubahan kecil pada diameter dapat menyebabkan perubahan besar dalam kecepatan aliran. Kemudian ini ada beberapa referensi dari isi PPT kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hukum Poiseuille dalam fisika. Nah, selanjutnya hukum Poiseuille tentang fisika. Dalam fisika maksudnya. Nah, di sini berisikan tentang ada pengantar, kemudian apa itu fluida, dan mengapa fluida dapat mengalir, dan apa itu
Apa itu hukum Poiseuille? Nah, di sini ada rumus hukum Poiseuille. Dan di sini ada bunyi hukum Poiseuille dan penjelasan hukum bunyi Poiseuille. Nah, bunyi hukum Poiseuille ini menjelaskan bahwa semakin besar jari-jari pipa, maka aliran fluida akan meningkat secara signifikan. Karena pengaruhnya adalah pangkat 4, hal ini berarti sedikit perubahan pada ukuran jari-jari akan memberikan dampak besar pada jumlah fluida yang mengalir per satuan waktu. Sebaliknya, semakin tinggi viskositas fluida atau semakin panjang pipa, maka aliran akan semakin lambat karena hambatan terhadap gerakan fluida meningkat. Perbedaan tekanan antara ujung pipa adalah pendorong utama aliran. Semakin besar titik AP, maka semakin cepat fluida mengalir. Nah, kemudian di sini ada contoh penerapan hukum Poiseuille dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada infus medis, kemudian ada aliran darah dalam pembuluh kapiler, dan ada sistem pemipaan di rumah dan pelumasan mesin kendaraan. Nah, kemudian di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Poiseuille. Yang pertama ada viskositas fluida, dan yang kedua panjang pipa, dan yang ketiga ada jari-jari pipa, dan keempat tekanan dan suhu. Di sini ada juga contoh aplikasi hukum Poiseuille. Nah, yang pertama ada pengukuran viskositas zat cair menggunakan sensor gaya dan Logger Pro. Kemudian ada studi hukum Huygens-Poiseuille dalam menentukan diameter terbaik pipa kapiler, dan ada analisis penurunan tekanan dan debit aliran dalam rangkaian pipa. Kemudian ada syarat berlaku dalam hukum Poiseuille. Nah, hukum Poiseuille ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu. Pertama, aliran fluida harus bersifat laminar, yaitu dengan bilangan Reynolds kurang dari 2000. Fluida juga harus bersifat Newtonian, artinya viskositasnya konstan dan tidak berubah terhadap laju geser, seperti pada air dan gliserin. Pipa yang digunakan harus berbentuk silinder, lurus, dan memiliki diameter tetap. Selain itu, aliran fluida harus steady atau tunak, yakni kecepatan aliran tidak berubah terhadap waktu. Efek gravitasi juga harus diabaikan, sehingga pipa biasanya diletakkan horizontal. Nah, syarat-syarat ini memastikan bahwa hubungan antara laju, alir, tekanan, dan viskositas sesuai dengan persamaan hukum Poiseuille. Nah, di sini juga ada daftar pustaka dari isi materi ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam PPT hukum Poiseuille dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah beberapa PPT yang memberitahukan tentang hukum Poiseuille dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hukum Poiseuille ini digunakan untuk menghitung aliran udara melalui tabung sempit pada ventilator agar pasien menerima volume udara yang tepat sesuai kebutuhan paru-parunya. Kemudian juga ada dalam mesin pengisi otomatis, kecepatan aliran cairan ke botol dihitung dengan pertimbangan hukum Poiseuille agar efisien dan akurat. Kemudian ada hukum Poiseuille diterapkan dalam sistem infus intravena untuk menentukan kecepatan aliran tetesan cairan infus melalui selang. Dan juga ada penerapan hukum Poiseuille ini dapat ditemukan dalam industri, misalnya pada sistem irigasi atau pengolahan cairan di pabrik. Hukum ini juga relevan dalam bidang medis, terutama dalam sistem peredaran darah manusia. Aliran darah dalam pembuluh dipengaruhi oleh diameter pembuluh dan viskositas darah. Nah, dalam irigasi pertanian, ukuran dan panjang pipa distribusi air sangat mempengaruhi jumlah air yang sampai ke tanaman. Dan yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, hukum Poiseuille dapat diamati dalam berbagai
situasi seperti aliran air dalam pipa, ledeng rumah tangga. Nah, itu adalah beberapa isi PPT hukum Poiseuille dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan masuk ke dalam PPT tentang laporan praktikum yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada PPT tentang laporan penelitian yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu ada tujuan. Nah, tujuannya dapat diambil itu sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi pengaruh diameter selang terhadap kecepatan aliran zat cair, dan yang kedua mengidentifikasi pengaruh besar tekanan terhadap debit air. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah ini dapat diambil yang pertama yaitu bagaimana pengaruh diameter selang terhadap kecepatan aliran zat cair, yang kedua bagaimana pengaruh besar tekanan terhadap debit air. Nah, hipotesisnya yaitu untuk hipotesisnya yaitu semakin besar diameter selang, maka semakin kecil kecepatan zat cair. Yang kedua, semakin besar tekanan, maka semakin besar debit air yang dihasilkan. Nah, ini adalah rancangan praktikumnya. Kemudian ada analisis dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Nah, percobaan ini menunjukkan bahwa waktu aliran rata-rata lebih besar pada selang berdiameter lebih kecil, yaitu sekitar 1,30 detik dibandingkan selang berdiameter lebih besar yang sekitar 1,13 detik. Nah, ini menunjukkan bahwa aliran fluida lebih lambat pada selang kecil, sesuai dengan hukum Poiseuille yang menyatakan bahwa diameter pipa mempengaruhi kecepatan aliran. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kemudian di sini ada dokumentasi dari percobaan praktikum yang telah kita lakukan. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.